Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. As'adakumullahu ayyamakum. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, mapel tafsir atau Al-Quran pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-28 sampai 29 atau 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dilihat dalam kitab Aisarut Tafasir ayat yang halaman yang ke 26 dan 27 ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Syarhul kalimat. Kaifa takfuruna billah. Kaifa itu termasuk isim istifham, artinya dipergunakan untuk menanyakan bagaimana. Mabni alal fathi, dilihat di catatan footnote-nya, mabni alal fathi, mabni, bentuknya mabni alal fathi, yus'alu bihi anil hal, yang digunakan untuk mempertanyakan keadaan, itu kaifa. Wa yudamminu makna at-ta'ajjub kama huna, dan juga mengandung makna ta'ajjub, artinya keheranan. Jadi tidak semua makna istifham itu satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban, itu tidak. Kadang-kadang kita menggunakan pertanyaan tetapi maknanya ta'ajjub, bukan sekedar istifham menanyakan sesuatu, itu tidak. Nah, dalam ayat ini juga memiliki makna yang demikian, artinya istifham di sini lit ta'ajjubi. Al istifham kembali ke makna syarh ayat, syarh kalimat. Al istifham huna, istifham di sini lit ta'ajjubi. Maknanya adalah ada satu ungkapan keheranan. Ma'at taqri wat taubih, dan dalam keheranan itu ada makna taubih itu menjelekkan. Taubih, takri itu maknanya sama. Mu'atabah itu juga maknanya sama. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah dengan penuh dengan keheranan, artinya bukan berarti kemudian Allah tidak, tapi kok bisa gitu. Mereka itu kufur. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian tuh kok bisa mengingkari Allah gitu. Sedangkan tidak ada satupun hal atau tidak ada satupun perkara yang bisa dijadikan alasan kenapa kalian itu kufur gitu. Li'adami wujudi muqtadin lil kufri, karena tidak adanya hal-hal yang menyebabkan seorang itu kufur gitu. Kalau di dalam surat Al-Fatihah itu kan penafsirannya dulu pernah kita bahas ya, tentang alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Bahwa
al-madhu, bahwa al-madhu atau apa namanya, satu pujian ya. Satu pujian itu kalau apa namanya, diberikan kepada seseorang tapi tidak ada hal atau tidak ada dasar yang menjadikan orang itu berhak untuk dipuji, itu kan satu kedustaan. Maka ketika Allah mengatakan alhamdu, kita kembali kepada tafsir surat Al-Fatihah dulu ya. Ketika kita mengatakan alhamdu, artinya kita memuji Allah dan Allah menetapkan pujian bagi dirinya ya. Allah menyebutkan dasar-dasar ya. Meskipun itu sebenarnya tidak perlu ya, tapi Allah menyebutkan dasar-dasar kenapa Allah mustahiqun li jami'il mahamidi, berhak untuk apa? Mendapatkan atau berhak dengan segala pujian. Karena alhamdulillah alnya itu wasful bijamil dan itu sifatnya lil istighraq, artinya istighraqul jins, segala bentuk pujian. Jadi Allah menetapkan kepada dirinya bahwa segala bentuk pujian itu hanya milik Allah. Kenapa? Dan Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa namanya, Allah lah pencipta bumi dan seisinya. Maka dalam kaidahnya annal madha yakunu limuqtadin, bahwa pujian itu harus berdasarkan dengan dasar-dasar atau dengan dalil kenapa dia berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Wa illa, kalau tidak, fahuwa batilun, maka itu satu hal yang batil. Nah, dalam ayat ini juga Allah mau mengatakan kaifa takfuruna billah, bagaimana itu kalian kok bisa kufur gitu. Kenapa kalian mengingkari Allah sedangkan tidak ada dalil ataupun dasar yang bisa dijadikan patokan seseorang itu kufur kepada Allah. Li'adami wujudi muqtadil lil kufri wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian Allah menyebutkan hal-hal atau dasar-dasar yang berkaitan dengan kekufuran tadi. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kalian itu mati, dulunya mati, artinya kalian itu mati kemudian Allah hidupkan. Artinya yang memberi kehidupan ini kan Allah gitu. Yang menghidupkan kalian itu kan Allah. Kenapa kok kalian kufur? Apa yang mau kalian kufuri? Sedangkan hal yang asas aja, yang asas itu datangnya dari Allah, itu anugerah dari Allah. Kenapa kufur? Karena kufur itu kan salah satunya adalah al-juhud wa taghtiyah. Jadi menentang dan menutupi. Nah, bagaimana kalian kufur dengan Allah sedangkan sudah jelas Allah yang memberikan kehidupan? Menutupi nikmat Allah berupa kehidupan ini kan tidak mungkin, mustahil. Makanya istifham di sini istifhamnya lit ta'ajjubi. Hadza burhanun ala butlani kufrihim. Ini menjadi dasar atau menjadi dalil bukti tentang batalnya atau tentang butlani kufrihim. Artinya ya kufur mereka itu tidak punya landasan gitu. Tidak punya dalil, tidak punya pegangan. Karena kaifa yakfurul abdu rabbahu wa huwal ladzi khalaqahu ba'da allam yaku syai'a. Karena bagaimana seseorang itu atau seorang hamba itu ya, mengingkari kufur kepada Tuhannya, sedangkan Tuhannya, Robnya ini yang menciptakan dia setelah dia tidak ada. Jadi dari tidak ada minal adam ilal wujud, itu Allah yang menciptakan. Nah, bagaimana kok orang itu bisa mengingkari Allah sedangkan dia yang menciptakan? Itu kalau nanti kita lihat dialognya antara Musa dengan
Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya. Itu kan menggunakan dalil akal, karena dalam ayat ini juga ada dalil akli ala wujudi rabbi, adanya dalil akal keberadaan Allah. Jadi ketika Fir'aun mengatakan pada Musa, ya Musa, wa ma rabbul alamin, rabbul alamin itu siapa gitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin itu ya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, in kuntum mukinin, kalau kalian memang yakin, artinya mau menggunakan akalmu sebagai petunjuk, menggunakan akalmu sebagai cara untuk mendapatkan petunjuk tadi. Kemudian Fir'aun kan mengejek Nabi Musa pada saat itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi Rob itu, Allah itu adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu sebelum kamu. Artinya secara akal begini, bagaimana Fir'aun itu bisa atau mengaku dirinya sebagai Tuhan, sedangkan dia tercipta. Kalau Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, sedangkan ada bapak dia yang melahirkan dia, lah bapaknya ini siapa yang menciptakan, wong dia belum lahir. Artinya tidak ada landasan satupun yang bisa menjadikan seseorang itu kufur. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian dialah yang mematikanmu dan menghidupkanmu kembali. Inna imatatal hayyi wa ihya al mayyiti kilahuma dalun ala wujudi rabbi ta'ala wa qudratihi. Bahwa mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati, keduanya merupakan dalil atau bukti adanya wujud Rabb, ya, artinya adanya Allah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW itu kan kita diperintahkan untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah untuk mencapai kebesaran Allah. Kita tidak perlu dan tidak usah memikirkan zatnya Allah itu sendiri, Allah itu bagaimana, siapa, itu tidak perlu. Kita cukup dengan bukti-bukti kekuasaan Allah, nanti kita akan bisa sampai kepada kekuasaan Allah. Nah, dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa imatatal hayyi wa ihya'il mayyit, bahwa mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati ini merupakan salah satu bukti adanya Allah. Dalam kisah dalam surat Al-Baqarah kan itu dalam surat Al-Baqarah ya. Au kalladzi mara ala qaryatin wa ya khawiyatun ala urusya qala anna yuhyi hadhihi lau ba'da mautiha. Itu cerita tentang orang Bani Israel yang melewati satu kampung yang sudah hancur loh, siapa yang akan menghidupkan ini semuanya gitu. Maka kemudian dia dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian ditanya oleh qala kam labis, qala labistu yauman au ba'da yaum. Berapa lama kamu tertidur lah? Dia mengatakan sehari atau mungkin enggak nyampe sehari, setengah hari. Kemudian Allah memerintahkan kepada dia untuk melihat buah-buahan yang dia bawa, anggur itu, dan melihat keledainya yang telah menjadi tulang belulang. Artinya, kalau sehari kok keledainya itu sudah menjadi tulang belulang, ya, tapi kalau lama kok anggurnya, buahnya itu kok masih segar, ya. Maka itu menunjukkan qudratullah, kekuasaan Allah. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah
kalian akan kembali. Yang dimaksud yuridu ba'dal hayatis tsaniyah, yaitu kehidupan setelah ba'dal hayah as-tsaniyah, kehidupan yang kedua, yaitu al-ba'tsu al-akhir.